Baik, masuk ke dalam materi praktikum modul 3, yaitu sistem produksi dan operasi. Baik, di sini latar belakang. Yang pertama itu latar belakang dari modul ini, yaitu membahas bagaimana input dari sebuah bahan mentah, tenaga kerja, dan peralatan diubah menjadi output yang bernilai tambah. Nah, pada di era globalisasi Industri 4.0 sekarang, pengelolaan sistem produksi yang efisien, efektif, dan adaptif menjadi suatu kunci untuk memenuhi tuntutan pasar. Nah, maka di sini peserta praktikum akan dikenalkan pada konsep penting seperti perencanaan produksi, pengendalian kualitas, efisiensi, produktivitas, manajemen rantai pasok, serta penerapan dan manufacturing dan just in time atau JIT melalui berbagai macam studi kasus maupun simulasi nyata yang nantinya akan dipraktikkan. Kemudian di sini terdapat dua teori, yaitu yang pertama adalah teori sistem produksi. Nah, teori ini menjelaskan sistem produksi sebagai proses yang mengubah input menjadi output yang bernilai tambah, dengan feedback sebagai sarana evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, yang kedua ini adalah teori lean manufacturing dan just in time atau disingkat JIT. Dan manufacturing dan just in time ini adalah pendekatan modern dalam manajemen operasi yang menekankan pengurangan pemborosan atau waste, produksi tepat waktu, dan peningkatan efisiensi. Baik, di sini terdapat alat dan bahan yang setidaknya digunakan dalam pembelajaran maupun penugasan. Untuk alat yang pertama yaitu terdapat komputer dengan perangkat lunak pengolahan kata seperti Microsoft Word, Google Docs, atau lain sebagainya dalam pembuatan laporan maupun jurnal praktikum. Yang kedua ini terdapat perangkat lunak desain sistem, misalnya seperti software Flexim untuk perencanaan suatu sistem produksi ataupun membuat dari alur produksi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kalkulator atau perangkat lunak space analisis data, misalnya seperti Excel yang biasa umum digunakan untuk menganalisis dari kinerja produksi tersebut. Yang keempat ini terdapat kertas ataupun alat tulis untuk mencatat ide ataupun langkah-langkah ketika teman-teman melakukan pemodelan dari sistem produksi. Kemudian untuk bahan yang digunakan pertama itu buku referensi atau artikel jurnal yang berkaitan dengan sistem produksi dan operasi. Ini sebagai literatur isi teman-teman dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah studi kasus nyata di industri yang relevan sebagai contoh penerapan. Nah, di sini biasanya teman-teman melakukan studi kasus langsung ke pelaku usaha ataupun industri kecil di wilayah sekitar universitas. Kemudian yang ketiga adalah data terkait kinerja produksi seperti waktu siklus, tingkat produksi, dan biaya operasional. Yang keempat ini adalah alat ukur, misalnya mengukur waktu menggunakan stopwatch, kemudian melakukan pengukuran dengan alat ukur yang lainnya. Itu tujuannya untuk mengumpulkan data kinerja produksi. Dan yang kelima ini adalah template laporan dan makalah sebagai acuan format penulisan. Kalau ini template laporan itu biasanya dikerjakan di akhir. Baik, kita masuk ke dalam materi yang di sini. Yang pertama ini adalah tipe-tipe sistem produksi. Di sini setidaknya ada 5 jenis tipe dari sistem produksi. Yang pertama adalah produksi massal. Nah, produksi massal ini adalah suatu produk yang diproduksi dalam jumlah besar secara kontinu ataupun berkelanjutan menggunakan lini perakitan standar. Nah, contohnya itu seperti industri otomotif, elektronik, maupun makanan. Karakteristik dari produksi massal ini seperti volume yang tinggi, kemudian standarisasi produk, terus skala ekonomi, dan juga otomatisasi. Nah, yang kedua ini jenis produksi job shop. Nah, maksudnya itu produksi yang berdasarkan pesanan khusus dengan volume kecil dan spesifikasi yang unik. Ini biasanya by ordering atau by permintaan dari customer ataupun konsumen. Contohnya itu seperti mesin khusus, percetakan, maupun peralatan medis. Adapun karakteristik dari job shop ini sendiri itu seperti variabilitas produk yang tinggi, volume yang rendah, dan juga fleksibilitasnya. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah batch production, yaitu produksi dalam kelompok ataupun batch yang berbeda sesuai dengan jenis produknya. Nah, contohnya di sini seperti es krim, kemudian ada bidang farmasi, dan juga ada pakaian. Untuk karakteristik dari batch production ini sendiri seperti terdapat kelompok atau batch sendiri sesuai dengan namanya. Kemudian optimalisasi penggunaan sumber daya. Nah, jadi mesin dan peralatan dapat digunakan untuk berbagai jenis produk. Kemudian ada pengurangan waktu setup. Di sini juga bisa mengurangi frekuensi dari setup dibandingkan dengan tipe produksi dari job shop sendiri. Untuk yang keempat adalah tipe produksi just in time atau disingkat JIT. Nah, produksi ini dilakukan hanya saat dibutuhkan saja. Nah, untuk mengurangi inventaris. Contohnya itu seperti yang diterapkan oleh sistem Toyota di industri otomotif. Karena memang JIT ini dikenalkan ataupun dimulai oleh Toyota sistem industri otomotif tersebut. Karakteristik dari JIT ini sendiri yaitu pengurangan inventaris, kemudian responsif terhadap permintaan, dan efisiensi yang tinggi. Jadi secara singkatnya JIT ini
ketika ingin memesan bahan ataupun barang, itu dipesan ketika hendak melakukan produksi. Oke, untuk yang kelima adalah tipe produksi dari continuous production, yaitu produksi berlangsung terus-menerus untuk produk dengan permintaan yang tinggi dan stabil. Jadi ini yang berkelanjutan secara terus-menerus produksinya. Contohnya itu seperti minyak, gas, kimia, dan logam, yang mungkin bisa dibilang ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang primer atau bahan baku utama dari berbagai macam jenis industri. Baik, untuk yang berikutnya adalah proses manufaktur dan manajemen operasi. Nah, proses manufaktur di sini adalah aktivitas yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui berbagai tahap ataupun teknik. Jadi dari barang mentah sampai barang jadi dengan berbagai macam tahapan maupun teknik sehingga menghasilkan suatu barang jadi. Kemudian yang kedua, manajemen operasi. Di sini adalah pengelolaan menyeluruh proses produksi agar produk berkualitas, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi di manajemen bagaimana produk ini menghasilkan kualitas yang tinggi, efisien, dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Di sini terdapat beberapa tahapan dalam proses manufaktur. Yang pertama ini adalah desain produk. Nah, desain produk ini melibatkan berbagai macam pengembangan konsep, seperti desain teknis, uji coba prototipe, dan yang sebagainya. Kemudian yang kedua ini adalah perencanaan produksi. Nah, di perencanaan produksi ini menentukan apa yang akan diproduksi. Nah, berapa banyak yang akan diproduksi, kapan, di mana, dan apa yang akan dilakukannya. Itu lebih ke perencanaan dari produksi tersebut. Kemudian yang C ini atau persiapan bahan, itu kita akan melakukan pengadaan ataupun pengelolaan bahan mentah, komponen maupun suku cadang yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Jadi kita menyiapkan material-material yang diperlukan. Dan yang keempat atau D, proses produksi. Di sini aktivitas inti di mana bahan mentah diubah menjadi produk jadi melalui berbagai macam tahapan seperti pemotongan, pengelasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ini adalah kontrol kualitas, yaitu pengecekan ataupun pengawasan kualitas produk selama dan setelah produksi berjalan, sehingga memastikan kualitas yang baik yang dapat diharapkan. Dan yang ke F ini adalah distribusi dan pengiriman. Itu tentunya untuk mengatur transportasi dan pengiriman produk ke tangan konsumen ataupun pelanggan. Kemudian di sini teknik dan metode dalam proses manufaktur itu ada 5. Yang pertama adalah produksi lean, yaitu pengurangan pemborosan. Yang kedua adalah Six Sigma, yaitu mengurangi cacat dan variasi. Just in time atau JT itu mengurangi waktu tenggang ataupun stok. Yang keempat adalah otomatisasi dan robotik. Dan yang kelima adalah manufaktur tambahan seperti menggunakan teknologi cetak 3D. Baik, di sini terdapat alat dan sistem pengelolaan dalam manajemen operasi. Yang pertama itu adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Itu adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan semua aspek operasi bisnis termasuk produksi, penjualan, logistik, dan keuangan untuk memastikan aliran informasi yang efisien dan secara real time. Kemudian yang kedua ini adalah MES atau Manufacturing Execution System, yaitu sistem yang melacak dan mendokumentasikan transformasi bahan baku menjadi produk jadi, memberikan visibilitas secara real time. Yang ketiga adalah Supply Chain Management, itu seperti pengelolaan aliran bahan, informasi, dan uang di seluruh rantai pasokan. Yang keempat adalah TQM atau Total Quality Management, itu kebijakan dan prosedur yang berfokus pada pengelolaan kualitas dalam setiap aspeknya. Oke. Baik, kita masuk ke subbab yang pengukuran kinerja produksi. Di sini, pengukuran kinerja produksi adalah proses evaluasi dan analisis terhadap berbagai aspek dalam sistem produksi untuk memastikan bahwa operasi tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada 3 macam aspek yang ada di pengukuran kinerja produksi. Nah, yang pertama ini adalah efisiensi. Efisiensi itu mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kata tersebut. Jadi, efisiensi di sini adalah mengukur seberapa baik sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Jadi, efisiensi ini adalah konsepnya seminimal mungkin. Yang kedua adalah produktivitas. Nah, produktivitas di sini adalah mengukur output yang dihasilkan per unit seperti tenaga kerja, bahan baku, dan waktu. Nah, jadi seberapa produktif dari elemen-elemen tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah kualitas. Nah, tentunya di sini untuk mengukur sejauh mana produk tersebut memenuhi spesifikasi dan harapan pelanggan. Apakah kualitasnya tersebut baik, sangat baik, ataupun masih di bawah standar. Baik, yang berikutnya adalah alat dan teknik pengukuran kinerja produksi. Yang pertama adalah Key Performance Indicator atau KPI. Nah, di sini adalah indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mencapai tujuan dari suatu produksinya. Jadi ada indikatornya. Kemudian yang kedua adalah Balance Scorecard. Di sini itu sebagai alat manajemen yang mengukur kinerja dari berbagai perspektif, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal,
dan juga pembelajaran maupun pertumbuhannya. Yang ketiga adalah overall equipment effectiveness atau yang disingkat OEE. Nah, di sini itu mengukur efektivitas dari keseluruhan peralatan dengan mempertimbangkan seperti ketersediaan, kinerja, dan kualitas. Yang keempat ini adalah value stream mapping atau FSM. Nah, di sini itu teknik untuk menganalisis aliran material dan informasi dalam proses produksi untuk mengidentifikasi dan mengingatkan pemeriksaan. Kemudian masuk kepada subbab perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama ini perencanaan produksi itu apa sih? Jadi perencanaan produksi adalah melibatkan penentuan jenis, jumlah, dan jadwal produksi yang akan dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, sedangkan untuk pengendalian produksi sendiri, yaitu memastikan bahwa produksi itu berjalan sesuai dengan rencana melalui pemantauan, koordinasi, dan penyesuaian kegiatan produksi. Nah, di sini juga terdapat tahapan dalam perencanaan produksi seperti yang pertama itu ada desain produk, kemudian perencanaan produksi direncanakan, setelah itu kita menyiapkan bahan, yang ketiga, keempat ini adalah proses produksinya, proses di lapangan, kemudian yang kelima atau E, kontrol kualitas, dan yang keempat itu distribusi dan pengiriman. Baik, di sini ada teknik dan metode perencanaan produksi. Itu ada apa? Ya, ada apa saja? Itu ada 4. Yang pertama adalah just in time, yang kedua adalah lean manufacturing, yang ketiga adalah production scheduling, yang keempat adalah capacity planning atau perencanaan kapasitas. Nah, yang kelima itu pengendalian produksi. Pengendalian produksi ini yang pertama monitoring dan pengukuran dengan menggunakan alat dan teknik untuk mengumpulkan data dan memantau kinerja produksi. Yang kedua atau B, pengendalian persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang C, pengendalian kualitas, dan yang D adalah pengendalian waktu. Nah, kemudian di sini terdapat alat dan metode dalam pengendalian produksi. Itu ada apa saja? Yang A ini ada Statistical Process Control atau SPC disingkatnya. Itu alat statistik untuk mengontrol dan memonitoring kualitas produk. Yang kedua atau B, Key Performa Indicator yang seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai indikator atau metrik kinerja utama untuk mengevaluasi, mengawasi, dan meningkatkan dari efisiensi, produktivitas, hingga kualitas produksi. Yang C adalah Enterprise Resource Planning atau ERP, yang tadi yaitu adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis. Dan yang D adalah Kanban System, yaitu sebuah metode visual berbasis kartu yang membantu mengelola aliran bahan dan informasi. Kemudian di sini terakhir ada apa saja tantangan dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, itu setidaknya ada 4. Yang poin A ini permintaan yang berubah, karena kadang fluktuasi ataupun permintaan dari konsumen itu yang tidak bisa diperkirakan terkadang. Yang B adalah keterbatasan sumber daya, ini bisa sumber daya manusia maupun sumber daya bahan baku. Yang C, konsistensi kualitas produk. Nah, ini menjadi kunci juga, karena kualitas yang baik, kualitas yang bagus tentu akan diminati banyak konsumen. Dan yang D adalah koordinasi antar departemen. Ini adalah di bagian internal perusahaan. Oke. Jadi di sini kesimpulannya pada materi modul 3 sistem produksi dan operasi adalah menekankan pentingnya sistem produksi dan operasi dalam menciptakan produk secara efisien, berkualitas, dan tepat waktu melalui pemahaman tipe produksi, manajemen operasi, dan pengukuran kinerja, sehingga rekan-rekan ataupun teman-teman praktikum bisa dibekali kemampuan yang praktis untuk menghadapi tantangan dalam industri modern. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun materi. Di modul 3 ini, teman-teman bisa akses berikut daftar pustakanya yang kami kumpulkan melalui berbagai artikel jurnal, buku, maupun yang lainnya. Baik, sekian materi dari modul 3. Ini ada kata penutup atau quote. Sistem produksi yang unggul adalah senjata tersembunyi di balik setiap perusahaan yang berhasil menaklukkan pasar. Baik, sekarang masuk ke dalam simulasi software Flexim yang digunakan dalam modul 3 sistem produksi dan operasi. Secara singkat, Flexim adalah software simulasi berbasis objek 3 dimensi yang dikembangkan oleh perusahaan Flexim Software Products Inc. Software ini digunakan untuk memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem dalam dunia nyata, terutama sistem produksi, logistik, dan pelayanan. Dengan Flexim, kita dapat membuat representasi virtual dari suatu proses dan menganalisis performanya tanpa harus mengganggu sistem yang sebenarnya. Berikut adalah tampilan awal ketika membuka Flexim.
Silahkan klik New Model jika ingin membuat model kerja baru, atau menekan Open Model jika sudah membuat model kerja sebelumnya. Kita klik New Model. Oke. Pada pop-up ini kita klik OK saja. Oke. Saat pertama membuka Flexim, terdapat beberapa bagian utama yang perlu kita kenali terlebih dahulu. Nah, di bagian kiri ini terdapat library yang berisikan beberapa objek. Yang pertama ini ada VP Sort, yaitu objek-objek yang posisinya itu tetap di layout simulasi dan digunakan untuk menggambarkan stasiun kerja atau tempat proses berlangsung. Contohnya seperti sort, yaitu menghasilkan suatu item, prosesor sebagai tempat memproses item, queue sebagai tempat antrian, sync tempat item itu keluar, dan juga di sini ada conveyor sebagai tempat jalur pemindahan. Selain itu juga di sini terdapat task executor adalah objek bergerak yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas dalam sistem seperti memindahkan atau mengambil barang. Contohnya seperti operator, transporter, elevator, robot, tren, dan sebagainya. Yang kedua adalah 3D view. Nah, ini adalah area kerja utama tempat kita menyusun model simulasi nantinya. Yang ketiga adalah property panel. Di sini ini akan muncul ketika kita mengklik suatu objek ataupun sudah muncul di sisi kanan layar. Ini digunakan untuk mengatur parameter seperti waktu proses, kapasitas, dan nama objek, maupun pengaturan lainnya yang berguna dalam simulasi. Terakhir di sini ada bagian tab berisikan tombol kontrol seperti run, stop, reset, fast forward, dan lain sebagainya. Oke. Baik, sebelum masuk ke simulasi dari alur produksi, disarankan teman-teman menggunakan mouse ketika ingin melakukan simulasi supaya lebih memudahkan nantinya. Seperti klik kiri pada mouse untuk menggeser area kerja, klik kanan itu untuk melakukan orbit, dan scroll ini untuk melakukan zoom in maupun zoom out. Oke. Baik, yang pertama perlu kita lakukan untuk membuat simulasi dari alur produksi Ragu Mini. Oke. Sekarang kita bisa klik sort ini, kita drag ke dalam area kerja. Kita akan membuat alur produksi Ragu Mini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan objek prosesor ini sebagai representasi dari mesin-mesin yang akan digunakan. Nah, kita klik pilih yang klasik. Nah, kita tempatkan di samping sini. Nah, dalam proses produksi Ragu Mini ini setidaknya ada 5 mesin yang digunakan. Nah, kita bisa tempatkan terlebih dahulu mesin-mesin tersebut. Oke, ini. Baik. Oke. Nah, kita juga bisa menambahkan objek queue sebagai antrian di antara item-item ataupun mesin-mesin ini. Biasanya dalam suatu proses produksi, sebelum barang tersebut masuk ke dalam mesin, biasanya menunggu terlebih dahulu. Nah, kita gunakan queue ini sebagai tempat antrian. Q5. Baik. Nah, di sini kita juga perlu menambahkan rak sebagai tempat penyimpanan barang jadi. Nah, kita pilih ke library ini, scroll ke bawah. Nah, di bagian warehousing kita pilih rak. Nah, kita pilih yang standar saja, tempatkan di dekat prosesor 5. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa mengganti nama dari setiap objek ini sesuai dengan kebutuhan. Misalkan, prosesor 1 ini kita akan ganti dengan nama mesin turning. Nah, kita gantinya itu melalui properti ini. Nah, ini kita bisa klik aja, hapus, ganti dengan nama mesin solving. Nah, sesuaikan nama mesinnya dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Kita misalkan yang pertama ini barang masuk. Ini ada antrian 1. Oke. Ini antrian 2. Ini adalah mesin turning. Mesin 3. Ini mesin milling. Baik, jika semua objek sudah kita ganti namanya,
Kemudian berikutnya adalah menghubungkan masing-masing objek ini supaya terbentuk alur produksi, yaitu dengan cara klik pada objek yang pertama di barang masuk, kemudian kita pilih di bagian tab menu ini, nah di bagian seperti rantai kita pilih yang connect objek A. Nah ini untuk menghubungkan antar objek. Barang masuk kita klik ke antrian 1 kita hubungkan ke mesin sawing, kita ke antrian 2, antrian 2 ke mesin turning ke antrian 3. Oke, kita geser. Nah, antrian 3 ke mesin milling ke antrian 4, antrian 4 ke mesin grinding ke antrian 5, kemudian antrian 5 ke mesin painting, dan berakhir di stop. Oke. Ketika ingin menutup perintah, kita klik escape pada keyboard. Oke. Nah, baik, untuk alur produksi ataupun alur pergerakan barang antar objek kita udah lakukan. Nah, di sini jika teman-teman ingin menambahkan task eksekutor ataupun operator, itu bisa dengan cara kita sama seperti sebelumnya. Nah, tempatkan di samping mesin ataupun objek yang akan kita tambahkan operatornya. Kita pilih nol. Nah, kita tempatkan di sini dekat dengan masing-masing mesin. Nah, untuk mesin painting saat ini kita gunakan transporter. Oke, mesin. Baik, jika operator sudah ditambahkan untuk membantu mesin-mesin ini, kita perlu menghubungkan alur pergerakan operator ini, sama seperti tadi kita menghubungkan alur antar objek, yaitu dengan cara klik operatornya, kemudian di bagian tab tadi ini kan kita pilihnya yang A, sekarang kita pilih yang S, connect center port. Nah, kita hubungkan dari operator 1 ke mesin sawing, kemudian kita tutup dulu, pilih lagi yang operator 2 sampai S. Nah, dari operator 2 kita hubungkan ke mesin turning, begitu juga untuk mesin-mesin yang lain. Baik, jika sudah dihubungkan operator dengan mesin, kita perlu checklist di bagian mesin ini. Nah, di bagian properti kita perlu checklist use transport yang output ini ya. Kenapa kita perlu checklist? Jadi ketika nanti barang itu akan diproses di mesin sawing, maka barang tersebut akan dipindahkan oleh operator. Jadi kita meminta bantuan operator untuk memindahkan dari mesin sawing ke antrian 2 tujuannya. Kita klik itu. Oke, begitu juga untuk mesin turning, di bagian propertinya kita checklist yang use transport. Perlu diingat di bagian output ya teman-teman, yang di checklist. Nah, oke, di mesin milling. Kemudian scroll ke bawah di bagian output, pilih yang use transport, menandakan output dari mesin ini akan diantarkan oleh operatornya. Kita checklist use transportnya. Ini kita perlu klik dulu biar muncul tampilan ataupun settingan dari mesin tersebut. Use transport. Oke, jika kita sudah lakukan itu, maka ini sudah jadi untuk gambaran produksi Ragu Mini. Kita bisa running. Nah, sebelum running kita perlu ataupun bisa melakukan pengaturan waktu di bagian atas ini runtime. Misalkan kita mulainya itu dari jam 8 pagi dan akan berakhir, kita cek di sini, di jam 14.00 atau jam 2 siang. Nah, kita date-nya ataupun waktu ini bisa atur. Oke, kita klik saja di sini. Nah, maka akan terlihat runtime yang akan digunakan itu dari jam 8 pagi sampai jam 14.00. Untuk menjalankan simulasi kita perlu tutup dulu aja biar tampilan layar kerja lebih jelas. Ketika ingin memunculkan kembali, klik di sini. Oke, jika sudah seperti ini, oke, kita jalankan dengan pencet run model. Nah, di sini runtime akan berjalan. Kemudian jika kita lihat pada area kerja, barang masuk akan memasuki ke antrian 1, kemudian antrian 1 akan diproses barang tersebut di mesin sawing. Yang setelah diproses mesin sawing, operator akan memindahkan ke antrian 2, antrian 2 akan masuk ke mesin turning, kemudian mesin turning akan masuk ke antrian 3, begitu seterusnya hingga
produk dari regu mini ini akan disimpan ataupun diantarkan ke dalam rak. Oke. Di sini terlihat operator-operator tersebut membantu mesin untuk memindahkan barang-barangnya. Di sini juga di tampilan atas bisa melakukan run speed ketika teman-teman ingin mempercepat alur produksi ini. Misalkan kita cepatkan saja biar waktu produksi ini sampai jam 14.00. Kita tunggu saja. Oke, dan di sini waktunya berhenti dan alur produksi ini juga berhenti. Oke, kita klik lagi di bagian properti. Nah, jadi teman-teman dengan menggunakan software Flexim ini, teman-teman bisa memodelkan alur produksi seperti aktual nantinya, sehingga dapat diketahui apakah alur produksi yang teman-teman rancang ini sudah optimal atau sesuai dengan kebutuhan produksi atau belum. Di sini juga teman-teman bisa explore lebih dalam lagi dari penggunaan software Flexim ini. Seperti di bagian properti, kita bisa mengatur waktu operasi ataupun waktu setup mesin. Nah, misalkan di mesin sawing ini, produk ataupun komponen dari ragu mini ini berapa lama sebenarnya akan diproses. Misalkan dalam membuat satu komponen ini akan diproses selama 4 menit. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian prosesor ini kita bisa atur proses time-nya 4 menit. Nah, satuan waktunya jangan lupa diatur ke dalam bisa menit, hours, days, dan yang lainnya. Oke, selain itu juga di bagian pengaturan ini teman-teman bisa melihat statistik bahwa mesin tersebut telah melakukan input sebesar sekian dan juga outputnya sekian. Jadi perlu ataupun teman-teman bisa explore lebih dalam lagi dari penggunaan software Flexim ini. Namun secara basic ataupun secara dasar untuk pembuatan suatu alur produksi seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk menyimpan dari model yang sudah kita buat ini sama seperti kita menyimpan pada Microsoft Office yang lainnya, yaitu di bagian ini file, kita klik yang save as. Nah, kita bisa pilih di bagian perangkat mana yang akan disimpan dan namanya kita sesuaikan. Kita klik simpan. Oke. Baik, sekian simulasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ashraf yang sedang bertugas nantinya. Sekian.